Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan, kita baca doa belajar dulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mampu mengidentifikasi pemanfaatan minyak jarak dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat dengan tepat. 2. Dapat melakukan pembulatan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen dengan benar. Judulnya, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi, sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Materi selanjutnya adalah pembulatan pecahan. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Mari kita saksikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas pembulatan pecahan dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, pertama kita akan melakukan pembulatan pecahan biasa dan campuran ya. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Nah, supaya kamu punya bayangan, perhatikan garis bilangan berikut ini. Sebuah pecahan jika dibulatkan itu hasilnya akan menjadi 0 atau 1. Nah, ini rentangnya ya. Misalnya pecahan 5/6. Maka 5/6 itu ketika dibulatkan akan menjadi 1 karena jarak 5/6 ke 1 lebih pendek daripada ke angka 0. Kamu bisa bayangkan? Nah, jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1. Oke, tetapi kali ini Bu Guru punya cara mudah
supaya kamu mudah membulatkan pecahan biasa atau campuran. Perhatikan baik-baik ya. Nah, kali ini kita ingat pedomannya. Jika atas lebih besar, maka hasilnya 1. Jika bawah lebih besar, maka hasilnya 0. Mari kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Ini adalah pecahan biasa. 7/8. Caranya, bagian pembilangnya kita kalikan dengan 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Kita lihat bagian atas 14, bagian bawah 8. Sehingga bagian atas lebih besar daripada bagian bawah ya. Kembali lagi ke pedoman, karena lebih besar maka dibulatkan menjadi 1. Maka 7/8 dibulatkan menjadi 1. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke contoh kedua, 2/5. Bagaimana cara membulatkannya? Kita kalikan bagian pembilang atau bagian atas dengan 2, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dan 5, berarti bagian bawah lebih besar ya. Kembali lagi ke pedoman, jika bagian bawah lebih besar maka dibulatkan menjadi 0. Maka 2/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh selanjutnya yaitu 3/7. Caranya kita kalikan dulu bagian pembilangnya dengan 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kita bandingkan 6 dan 7, berarti bagian bawah yang lebih besar, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembulatan pecahan campuran. Intinya sama seperti pecahan biasa tadi ya, tinggal menambahkan bilangan bulat yang ada di depan pada pecahan campuran. Contoh pecahan campuran ini 2/3/6. Untuk membulatkannya kita tinggal kalikan bagian pembilangnya dengan dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Nah ini jika sama bagian pembilang dan penyebut, misalnya 6 dan 6, 5 dan 5, 4 dan 4, maka hasilnya 1. Jika sama hasilnya 1 ya. Jadi 2 ditambah 1, 2-nya dari sini, dari depan ini. Nah, 1-nya dari hasil pembulatan 3/6. 3/6 dibulatkan menjadi 1, ini karena sama. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Maka 2/3/6 dibulatkan menjadi 3. Contoh selanjutnya 4/5. Untuk membulatkannya kita kalikan dulu bagian pembilangnya 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita bandingkan dulu 8 sama 5. Yang atas yang lebih besar, maka dibulatkan menjadi 1. Maka hasilnya 4. 4 yang ini ya ditambah 1. 1 merupakan hasil pembulatan dari 4/5. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Contoh selanjutnya 9 2/7. Nah, kita kalikan dulu bagian pembilangnya dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita perhatikan 4 yang bawah 7, berarti bawah lebih besar, maka dibulatkan menjadi 0. Hasilnya 9 ditambah 0. 9 ini dari depan, 0 ini hasil pembulatan 2/7. Nih pedomannya ini. Maka 9 ditambah 0 hasilnya 9. Oke, selanjutnya kita akan belajar pembulatan pecahan desimal. Sebelumnya, Bu Guru akan menjelaskan nilai tempat dari pecahan desimal terlebih dahulu ya. Contohnya 3,827. Angka 3 ini menempati nilai satuan.
Ingat ya, 3 menempati nilai tempat satuan, 8 menempati nilai tempat persepuluhan, 2 menempati nilai tempat perseratusan, dan 7 menempati nilai tempat perseribuan. Jadi 3 yang di depan koma jika satu angka ini satuan, di belakang koma persepuluhan, 2 angka di belakang koma perseratusan, 3 angka di belakang koma perseribuan. Kamu pahami dulu tentang nilai tempat ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal pembulatan pecahan desimal. Masih ingat aturannya ya. Jika angka yang akan kita bulatkan 0, 1, 2, 3 dan 4, maka dibulatkan menjadi 0. Jika angka yang mau kita bulatkan 5, 6, 7, 8, 9, hasil pembulatannya adalah 1. Ingat aturan ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke satuan terdekat. Contoh 2,4. Nah, kita akan mengubah pecahan desimal ini ke satuan terdekat. Satuannya yang mana? Satuannya yaitu angka 2. Maka yang perlu kita lihat yaitu di belakang angka 2 yaitu angka 4. 4 itu jika dibulatkan menjadi 0. Ini ya, 4 dibulatkan menjadi 0. Maka hasil pembulatannya 2,0. Ini angka 4 berubah jadi 0. 2,0 bisa kita tulis 2. Contoh selanjutnya yaitu 3,5. Kita lihat yang menempati nilai satuan yaitu 3. Maka kita perlu melihat angka di belakangnya yaitu angka 5. 5 jika dibulatkan berubah menjadi 1. Kita tinggal tambahkan dengan angka di depannya yaitu 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Maka hasil pembulatannya adalah 4,0 atau bisa kita tulis 4. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ubahlah pecahan desimal berikut ke persepuluhan terdekat. Kali ini pertanyaannya ke persepuluhan terdekat. Contohnya 4,23 atau 4,23. Persepuluhannya yang mana? Nah, angka 2 menempati nilai tempat persepuluhan. Maka kita harus melihat angka di belakangnya yaitu angka 3. Angka 3 ini jika dibulatkan menjadi 0, maka 4,23 dibulatkan menjadi 4,2. Selanjutnya 6,35. Persepuluhannya yaitu angka 3. Maka kita perlu melihat angka di belakangnya yaitu angka 5. 5 jika dibulatkan, lihat aturan ini, menjadi 1. Maka kita tinggal tambahkan dengan angka di depannya 3 ditambah 1, 4. Maka hasil pembulatannya menjadi 6,4. Selanjutnya 7,48. Persepuluhannya yaitu angka 4. Maka kita perlu melihat angka di belakangnya yaitu angka 8. 8 ini jika dibulatkan menjadi 1. Maka kita tinggal tambahkan dengan angka di depannya 4 ditambah 1, 5. Maka hasil pembulatannya menjadi 7,5. Pembahasan selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal ke perseratusan terdekat. Ubahlah pecahan desimal berikut ke perseratusan terdekat. Contohnya 2,463. Mana perseratusannya? Nah, perseratusannya 2 angka di belakang koma ya, yaitu angka 6. Maka kita perlu memperhatikan angka di belakangnya yaitu angka 3. 3 jika dibulatkan maka menjadi 0. Berarti hasil pembulatannya ini hilang ya. Berarti hasil pembulatannya 2,46. Contoh selanjutnya 3,675. Perseratusannya yaitu angka 7.
maka kita perlu melihat angka di belakangnya, yaitu angka 5. 5 itu jika dibulatkan menjadi 1, maka tinggal tambahkan dengan angka di depannya, 7 ditambah 1, hasil pembulatan 5 ini ya, maka hasilnya menjadi 3,688. 8 ini berasal dari 7 ditambah 1. Contoh selanjutnya, angka perseratusannya yaitu 8, maka kita perlu melihat angka di belakangnya, yaitu angka 9. 9 jika dibulatkan menjadi 1, maka kita perlu menambahkan dengan angka di depannya, 8 ditambah 1, 9, maka hasil pembulatannya 5,79. 9 ini berasal dari 8 ditambah 1 ya. Nah, selanjutnya yaitu pembulatan pecahan persen. Konsepnya sama dengan pembulatan bilangan bulat. Contohnya 18%. Kita lihat angka 8-nya. Kita masih ingat aturannya ya. Jika 0, 1, 2, 3, dan 4 dibulatkan menjadi 0. Jika 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan menjadi 1. Nah, ini yang akan kita, nah ini 18, maka kita perlu melihat angka 8-nya, angka satuannya. 8 dibulatkan menjadi 1, tinggal kita tambahkan dengan angka di depannya, 1 ditambah 1, 2, maka hasil pembulatannya sama dengan 20%. Selanjutnya 73, kita lihat angka 3-nya, 3 dibulatkan menjadi 0 ya, maka 73% dibulatkan menjadi 70%. 87%, kita lihat angka 7. 7 jika dibulatkan menjadi 1 ya, maka hasil pembulatannya menjadi 90. 9 ini berasal dari 8 ditambah 1.